dari panduan kalibrasi yang sebelumnya, hanya sedikit tambahan sana di sini. Untuk pertama ini panduan kalibrasi mikrometer disusun oleh 3 orang. Yang pertama itu saya, Oke Hadroni. Yang kemudian Pak Agustinus Praba Drijakara selaku Direktur MRB, SNO MRB. Kemudian dengan Bu Nur Latifah selaku Koordinator Lab SNSU Panjang. Tujuan untuk dalam kita membuat panduan ini adalah untuk mengharmonisasikan pelaksanaan kalibrasi alat jenis mikrometer. Di sini mikrometer ada 3, yaitu mikrometer luar, mikrometer dalam, dan mikrometer kepala. Ini ditujukan untuk laboratorium yang menerapkan SNI, ISO, IEC 17025. Dan tujuannya itu yang kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisa ketidakpastian pengukuran pada kalibrasi mikrometer. Pengertian kalibrasi ini ada definisi dari JCGM 200 tahun 2008. Kalau secara bebasnya bisa kita sebutkan kalibrasi itu adalah kegiatan membandingkan standar acuan dengan alat ukur untuk menentukan penyimpangan alat ukur terhadap standar. Kemudian kita mengkoreksi hasil pengukuran itu terhadap berdasarkan nilai dari penyimpangan yang kita dapatkan tadi. Ini terjemahan bebas dari JCGM 200 tadi. Kemudian dokumen acuan yang kita gunakan untuk menyusun panduan ini, yang pertama itu adalah ISO 3611, kemudian JIS B7502, dan yang ketiga dokumen lain yang relevan dan termutakhir. Kemudian dokumen berikutnya adalah ISO 3650 mengenai gauge block. Kemudian evaluasi kedapasian ini kita mengacu ke JCGM 128 atau dokumen EA 402. Kemudian ringkasan dari panduan yang kita bikin adalah pemeriksaan awal mikrometer. Ini meliputi kesejaran, kerataan dan kesejaran muka ukur. Ini boleh dilakukan, boleh juga tidak. Kemudian ada juga prinsip kalibrasi mikrometer yang mana setelah saya sebutkan tadi, yang membandingkan dengan standar ukur gauge block dan lain-lainnya sehingga diperoleh kesalahan penunjukannya. Kemudian ada juga contoh evaluasi ketidakpastian dari kalibrasi mikrometer. Dan lingkup yang kita bikin untuk panduan ini adalah 3 jenis mikrometer. Yang pertama itulah mikrometer luar. Di sini kita bisa mengukur kerataan dan kesejaran muka ukurnya. Kemudian mikrometer dalam, dan yang ketiga mikrometer kepala. Yang mikrometer kepala ini hanya kerataan muka ukur saja yang kita sebutkan di sini. Kemudian ini bagian-bagian dalam mikrometer, mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah familiar. Di sini mikrometer luar ada macam landasan atau on-fill, spindle, penjepit, rangka, isolator, garis residual, timbal, dan ratchet. Kemudian untuk mikrometer dalam ada muka ukur, landasan, batangnya sleeve, garis fidusial, timbal, dan muka ukurnya ada di depan dan belakang. Kemudian ini adalah bentuk umum dari mikrometer kepala. Di sini hanya satu saja muka ukurnya, bagian spindle. Kemudian ada dudukan, garis fidusial, timbal, dan juga ratchet. Kemudian dalam kalibrasi kita juga mengenal namanya keterusan metrologis. Di sini keterusan metrologis dari mikrometer. Di atas mikrometer itu adalah gauge block grade 1, kemudian atasnya lagi ada gauge block grade 0, kemudian ada gauge block grade K, ada laser interferometer dan laser primer. Ini standar yang kita gunakan untuk mengkalibrasi mikrometer. Ada gauge block untuk mikrometer, ada optical parallel yang kita gunakan untuk mengecek kerataan dan kesejaran muka ukurnya. Kemudian ada VLDT dan ada juga 1D measurement machine. Kemudian sebelum kalibrasi kita harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu adalah mikrometer yang dikalibrasi itu harus dalam bersih dan berfungsi dengan baik. Kemudian pengkondisian mikrometer dilakukan pada suhu 20+91 minimal 2 jam untuk keseragaman suhu antara standar dengan mikrometernya.
Kemudian kelembaban yang kita gunakan itu di bawah 55%. Dan untuk untuk pengecekan kerataan muka ukur, kita menggunakan optical flat atau optical paralel dengan kerataan kurang dari 0,1 mikron. Untuk kesejarannya kita bisa menggunakan optical paralel dan bisa juga menggunakan gauge block grade 0 atau grade 1. Kemudian untuk melakukan kesalahan pengukur, kita menggunakan standar gauge block grade 0 atau grade 1 berdasarkan ISO 3660, atau yang setara bisa juga bisa LVDT ataupun 1D measuring machine. Kemudian pas kalibrasi micrometer, sebelum kita melakukan kalibrasi, kita melakukan pengecekan kerataan dari muka ukur. Seperti yang saya katakan tadi, ini boleh dilakukan, boleh tidak. Jadi kasus yang kemarin saya dapat informasinya, lab kalibrasi tidak melakukan ini, dan ini merupakan temuan dari asesornya. Dan di sini saya ulang sekali lagi bahwa untuk pengecekan kerataan dan kesejaran itu boleh dilakukan, boleh tidak. Jadi kalau tidak melakukan pun tidak apa-apa. Untuk pengecekan kerataan ini kita menggunakan optical flat yang diletakkan pada permukaan ukur dari micrometer. Itu bisa diletakkan di anvilnya atau kita letakkan di atas permukaan spindle-nya. Kemudian kita hitung berapa garis yang muncul pada permukaan spindle atau anvil dari micrometer itu. Kemudian kedua, kita melakukan pengukuran kesejaran dari muka ukur. Di sini kita menggunakan optical parallel. Kemudian kita dengan cara yang sama kita ukur juga banyak fringe yang ditimbulkan di atas permukaan spindle maupun anvil dari micrometer tersebut. Kemudian di sini ada dua cara untuk melakukan pengecekan kesejaran muka ukur. Yang sebelah kiri itu adalah jika kita menggunakan dengan optical parallel. Sedangkan di sebelah kanan ini gambarnya kita mengecek kesejaran muka ukur dengan menggunakan gauge block dan optical parallel. Dan kemudian jika kita melakukan pengecekan kesejaran muka ukur dengan menggunakan gauge block, kita bisa memposisikan gauge block seperti pada gambar ini. Ada 4 sisi yang kita ukur, nanti yang dicari adalah selisih dari nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Itulah nilai kesejaran dari muka ukur micrometer. Kemudian sebelum kita lakukan kalibrasi juga, hal yang terpenting adalah pengesetan 0 atau setting 0. Caranya kita set micrometer pada titik terkecilnya, di sini dalam hal ini titik 0. Kemudian kita lihat garis yang ada pada timbalnya. Jika garis itu sejajar, itu berarti sudah 0. Jika tidak sejajar titik 0-nya, maka kita akan melakukan penyetelan dengan menggunakan alat bantu untuk menyetel zero pada micrometer. Ini untuk micrometer pada ukuran 0 sampai 25. Untuk ukuran micrometer yang di atas 25, kita bisa menggunakan gauge block ataupun setting bar yang ada pada micrometer tersebut. Dengan cara yang sama, kita menggunakan alat bantu yang bisa menggerakkan timbal pada micrometer, tabung sleeve-nya. Kemudian kita set garis nolnya itu sejajar. Kemudian untuk melakukan kalibrasi micrometer, kita menggunakan nominal yang khusus untuk micrometer. Di sini nominalnya itu adalah 2,5 mili, 5,1, 7,7, 10,3, 12,5, 15, 17,6, 20,2 sampai 25 mili. Ini ada di ISO 3611 dan DIS B 7502. Ini kalau kita menggunakan gauge block. Nah, ukuran-ukuran tadi itu kalau kita tidak mendapatkannya pada gauge block, kita bisa melakukan penggabungan 2 buah gauge block atau lebih dengan cara ringing seperti ini. Ini kita menggabungkan gauge block yang tebal, cara seperti ini. Dan untuk menggabungkan gauge block yang ukurannya lebih tipis, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kemudian selain gauge block, kita juga mengkalibrasi micrometer menggunakan LVDT. Caranya seperti gambar ini, kita lihat LVDT digunakan untuk membandingkan pembacaan micrometer dan dibandingkan dengan pembacaan LVDT-nya atau length transducer.
Dan selain itu juga kita bisa menggunakan one dimensional measuring machine untuk mengkalibrasi mikrometer. Yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri adalah mengkalibrasi mikrometer yang ukurannya lebih kecil, dan sebelah kanan adalah gambar untuk mengkalibrasi mikrometer dengan ukuran lebih besar. Dan ketiga, kita bisa juga melakukan kalibrasi mikrometer secara visual. Ini kalau lab kalibrasi tidak mempunyai gauge block ataupun FDT atau 1D measuring machine, dia bisa menggunakan mikroskop sebagai standar untuk kalibrasi mikrometer. Nah, ini untuk mikrometer dalam ada dua cara yang kita gunakan untuk mengkalibrasinya. Yang pertama adalah menggunakan gauge block. Di sini kita lakukan penjepitan gauge block menggunakan flat jaw atau jaw rata. Kemudian kita kalibrasi mikrometernya sesuai dengan nominal dari gauge block yang akan kita gunakan. Selain menggunakan gauge block, kita juga bisa menggunakan electrical comparator atau bisa juga kita gunakan LVDT untuk mengkalibrasi mikrometer dalam. Kemudian selain itu kita juga bisa menggunakan 1D measuring machine untuk mengkalibrasi mikrometer dalam. Kemudian untuk mikrometer kepala, kita gunakan gauge block sebagai standarnya, bisa digunakan seperti gambar pada gambar ini. Di sini gauge blocknya digunakan dijepit pada alat bantu, kemudian mikrometer kepalanya dipasang juga pada alat bantu tersebut. Selain dengan gauge block, kita juga bisa menggunakan FVDT untuk mengkalibrasi mikrometer kepala. Nah, untuk menganalisa hasil pengukuran, yang pertama itu adalah menghitung kerataan dan kesejaran muka ukur mikrometer jika ada dan jika kita lakukan pengukuran. Kemudian kita hitung kesalahan penunjukan dari alat ukur mikrometer tersebut dikurangi dengan penunjukan standar acuan. Kemudian yang ketiga adalah menghitung kepastian pengukuran. Evaluasi model kepastian pengukuran, di sini ada model matematis yang kita gunakan dalam kalibrasi mikrometer. Kemudian dari model matematis ini kita bisa membuat persamaan tidak pasti gabungan sehingga tidak dapat kepastian bentangan dari kalibrasi mikrometer. Sebagai contoh, di sini ada contoh kasus yang saya buat untuk mempermudahkan lab kalibrasi dalam menghitung ketidakpastian dari kalibrasi mikrometer. Dan dari contoh ini saya masukkan ke dalam budget ketidakpastian yang berisi komponennya adalah ada 9 komponen yang ada di budget ketidakpastian ini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bu Murni. Nah, Mbak Murni mau langsung tanya jawab atau yang presentasi kedua dulu? Mbak Murni kabur. Maaf Pak Probo, saya bantu. Kebetulan Mbak Murninya sedang ada kegiatan paralel juga Pak. Mungkin bisa lanjut dulu Pak, nanti kita kumpul di sesi terakhir untuk pertanyaan jawab. Baik. Baik, kalau gitu lanjut ke pemaparan yang kedua. Baik Pak. Ya, makasih Pak Probo. Izin saya share materi terlebih dahulu. Oke. Sudah bisa diterima kan ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Propo, Bu Nur Latifah, dan Bapak-Bapak, Ibu, para asesor kan, serta rekan-rekan dari Laboratorium S1 Supanjang. Baik, pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk melakukan semacam, ya saya menggunakan istilahnya sharing lah kata itu ya, tentang panduan kalibrasi jangka sorong.
setidaknya ada 3 hal yang akan saya coba sampaikan pada pagi hari ini. Ini pertama tentang pengenalan jangka sorong, kalibrasi jangka sorong, dan evaluasi ketidakpastian pengukuran. Secara umum, Bapak Ibu pasti sudah Tampilannya mengenal. masih Halo? belum kelihatan ya. Ini tampilannya baru foldernya. Oh, di sini sudah you are Ini belum. sharing. Belum dimaksimize, Mas. Maximize. Itu masih Iya. folder itu. Masih folder. Stop, saya coba stop dulu ya. Saya stop dulu. Oke. Sudah? Belum juga? Belum. Share-nya belum. Kok belum ya? Pasti Di bermasalah. slideshow dulu, baru share. Iya, ya. Sudah tadi udah saya slideshow juga. Share lagi. Oh, oke. Sebentar, ini saya zoom dulu. Sebentar. Udah nggak, Master? Belum kan? Ya, Sebentar. ini baru belum slideshow. Sebentar. Oke, saya ulangi lagi. Saya share dulu. Masuk? Udah masuk ya? Ya, oke. Oke. Ya, secara umum mungkin Bapak Ibu sudah mengenal lah apa itu jangka sorong gitu kan, yang biasa kita gunakan pengukuran luar, pengukuran bertingkat, pengukuran dalam, dan pengukuran kedalaman. Nah, dari jenis skalanya jangka sorong terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah untuk skala Vernier, skala sirkular atau dial, dan skala digital. Bagian-bagian jangka sorong secara umum memang beraneka ragam gitu ya. Cuman dalam kesempatan ini saya coba ambil sampel salah satu jenis dari jangka sorong, di mana jenis jangka sorong tersebut kebetulan memiliki muka ukur untuk pengukuran luar, pengukuran dalam, untuk muka ukur untuk pengukuran kedalaman, serta muka ukur untuk pengukuran bertingkat. Nah, secara umum ketertelusuran dari jangka sorong kurang lebih seperti ini, di mana jangka sorong tersebut dapat kita kalibrasi menggunakan 2 metode. Yang pertama menggunakan bala ukur ataupun menggunakan caliper checker. Nah, dan caliper checker. Oke, caliper checker. Sehingga nanti pada endingnya dia akan tertelusur ke sumber laser primer, di mana sumber laser primer ini ada realisasi dari definisi meter itu sendiri. Baik, kita masuk ke panduan kalibrasi yang kebetulan teman-teman sudah susun. Bahwa tujuan dari panduan kalibrasi yang kami susun ini adalah untuk harmonisasikan pelaksanaan kalibrasi alat ukur jenis jangka sorong yang dilakukan oleh laboratorium yang mendapat SNI ISO IEC 17025. Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Dokumen yang kami gunakan setidaknya ada 3 jenis. Yang pertama adalah ISO 13385 tahun 2019, khususnya butir 5, klausul 5, butir 5 dan 6. Sedangkan untuk evaluasi ketidakpastian kita mengacu kepada ISO-GAM atau CJKM 100 2008 yang diuraikan dalam dokumen EA-4/02. Oke. Nah, dalam prosedur yang kami susun ini, ada beberapa hal atau istilah yang akan mungkin sedikit berbeda dengan penyusunan sebelumnya, di mana kalau pada umumnya kita sering hanya mendengar istilah kerataan rahang, kesesaran rahang, kemudian kesalahan penunjukan, katalah itu kan. Tapi dalam ISO 13385 itu ada istilah namanya line contact error, di mana pada dasarnya line contact error itu sama aja dengan pemeriksaan kerataan rahang dan pengukuran kesesaran rahang. Sedangkan kesalahan penunjukan jangka sorong itu dibagi menjadi 2 jenis, yakni partial surface contact error dan shift error. Nah, apa itu partial surface contact error? Secara umum kalau kita terjemahkan partial surface contact error atau
kesalahan kontak permukaan sebagian adalah kesalahan penunjukan saat kontak muka ukur sebagian digunakan untuk mengukur sebuah standar pengukuran dengan muka ukur luar. Sedangkan shift error itu adalah semua jenis pengukuran yang menggunakan selain muka ukur luar. Ya. Nah, pada petunjuk teknis yang kami susun ini juga membahas tentang prosedur evaluasi ketidakpastian pengukuran terkait dengan kalibrasi jangka sorong. Prinsip kalibrasi yang kami susun itu ada 3 kurang lebih. Yang pertama adalah pemeriksaan kerataan muka ukur, di mana kami menggunakan pengukuran secara visual sederhana saja, yang dengan cara meletakkan, merapatkan rahang dari jangka sorong di bawah cahaya, katakanlah itu, sehingga akan kelihatan apakah ada celah atau tidak. Seandainya dia ada celah, artinya berarti ada keausan ataupun muka ukurnya dari muka ukur untuk pengukuran luar itu kurang bagus. Ya, itu secara visual saja. Sedangkan untuk pengukuran kesejajaran muka ukur, itu menggunakan pin gauge berdiameter kecil. Sedangkan untuk pengukuran kesalahan penunjukan, itu dilakukan dengan perbandingan terhadap seperangkat balok ukur kelas 2 ataupun yang setara. Misalnya kaliper checker ataupun step gauge. Nah, untuk persyaratan kalibrasi ini pada dasarnya sama dengan persyaratan kalibrasi pada umumnya, yakni pertama adalah periksa fungsi dan kebersihan jangka sorong yang akan dikalibrasi, kemudian dikondisikan pengukuran dilakukan pada temperatur 20+-1 derajat Celcius dengan terlebih dahulu mengkondisikan jangka sorong dan standar ukur itu kurang lebih sekitar 2 jam. Kemudian kelembapan relatif ruangan dijaga di bawah 65%, dan seandainya suhu ruangan pengukuran di luar rentang 20+- derajat Celcius, kalibrasi dapat dilakukan asal pengaruh suhu terhadap ketidakpastian pengukuran diperhitungkan dan dipastikan masih di bawah batas toleransi. Itu nanti bisa kita lihat di model matematisnya. Nah, ya, persyaratan selanjutnya juga harus dipastikan bahwa jangka sorong yang akan dikalibrasi dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan baik. Artinya kalau seandainya ada perbaikan, itu dilakukan perbaikan, seandainya ada katakanlah suatu malfungsi, itu harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu baru dilakukan kalibrasi. Oke. Nah, kita mulai dari prosedur kalibrasi yang pertama, yaitu pemeriksaan kerataan muka ukur untuk pengukuran luar. Bentar, Pak. Hanya sebelum kita berbicara terlalu jauh, perlu digarisbawahi bahwa secara umum kalibrasi harus mencakup pengujian verifikasi dari semua karakteristik metrologi yang ada di sepanjang rentang pengukuran. Kalibrasi juga perlu mempertimbangkan penggunaan dari jangka sorong itu sendiri. Misalnya, sebuah jangka sorong itu hanya digunakan untuk pengukuran diameter luar saja, maka semua jenis pengujian karakteristik metrologi yang terkait dengan kesalahan shift itu boleh dianggap tidak perlu. Gitu. Artinya kita hanya fokus pada pengujian atau pengujian karakteristik metodologi terkait dengan kesalahan partial surface contact error. Begitu pula dengan jangka sorong yang baru, pemeriksaan kesejaran, kerataan, dan keausan muka ukur untuk pengukuran luar atau line contact error itu seringkali tidak diperlukan karena kita sudah tahu kondisinya itu baru, artinya belum pernah digunakan sama sekali. Nah, lanjut untuk yang prosedur pertama itu adalah pemeriksaan kerataan muka ukur pengukuran luar. Itu bisa dilakukan secara visual sederhana di bawah cahaya katakanlah itu, dan kita lihat apakah ada celah di antara rahang untuk pengukuran luar. Seandainya tidak ada, berarti kondisi jangka sorong itu kategorinya oke. Untuk pengukuran kesejaran muka ukur pengukuran luar itu sebentar. Ini slide yang lama kah? Oke. Maaf, ini slide yang lama sepertinya. Jadi untuk pengukuran luar itu kita menggunakan pin gauge. Untuk pengukuran luar kita dapat dilakukan dalam 3 posisi, yakni pangkal muka ukur, pertengahan muka ukur, dan ujung muka ukur.
Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa ukuran balok ukur. Sehingga nanti dapat diperoleh kesedaran itu adalah nilai maksimum dikurangi minimum. Maaf, ini sepertinya slide yang lama. Oke, lanjut dulu. Ya, sebentar Pak ya. Ini sebentar. Saya stop dulu sharing Pak ya. Kayaknya ada yang salah ini. Oh ini nih yang salah, yang benar nih. Oh iya, maaf Pak, kayaknya ada yang salah slide. Ya, ini. Ini kayaknya. Ya ini. Oke. Oke, mohon maaf, apakah nggak kelihatan? Ah ya. Oke. Kelihatan? Kelihatan juga. Sudah. Oke, kelihatan? Kelihatan? Oke. Oke, udah kelihatan ya. Udah. Oke. Udah ya. Maaf Pak, tadi ada file yang lama ya. Maaf, salah teknis. Oke. Ya, tadi ya sampai sini. Tadi, jadi untuk prosedur kalibrasi pengukuran kesedaran muka ukuran luar itu atau dalam ISO 13385-1 2019 itu disebutkan istilah lain kontak error, itu kita menggunakan pin gauge berdiameter kecil, misalnya 15 mm. Nah, pin gauge tersebut kita letakkan pada posisi pangkal muka ukur, pertengahan muka ukur, dan ujung muka ukur. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai kesedaran itu diperoleh dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, untuk selanjutnya, pengukuran kesalahan kontak permukaan sebagian untuk pengukuran luar dengan menggunakan balok ukur. Nah, pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa nominal balok ukur, memang tidak ditentukan secara khusus beberapa nominalnya berapa saja. Hanya saja setidaknya ada satu nilai ukur yang besarnya kurang lebih 90% atau lebih dari rentang pengukuran. Misalnya katakanlah kita ketika jangka sorong tersebut nominal rentang ukurnya 150 mm, setidaknya ada satu nominal misalnya 100 mm dari gauge block itu digunakan sebagai sampel pengukuran. Ya. Dalam ISO, dalam panduan kami memang tidak menyebutkan jumlah sampelnya itu berapa. Hanya saja dalam ISO 13385 itu disebutkan beberapa sampel, minimum sampel pengukuran sesuai dengan rentangnya. Misalnya katakanlah kalau untuk rentang 300 mm itu paling enggak ada sampel 6 balok ukur yang digunakan. Dan dari pengukuran tadi kita akan memperoleh nilai kesalahan penunjukan yang diperoleh dari nilai penunjukan dikurangi panjang balok ukur. Nah, panjang balok ukur itu diperoleh tentunya menggunakan balok ukur yang terkalibrasi. Artinya balok ukur tersebut sudah kita masukkan nilai yang terkoreksi. Nilai koreksi dari balok ukur, sehingga balok ukur tersebut adalah balok ukur yang terkoreksi. Nah,
Untuk pengukuran kesalahan kontak permukaan sebagian yang menggunakan caliper checker itu kita dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi dari caliper checker untuk pengukuran luar. Pengukuran dilakukan pada posisi pangkal dan ujung muka ukur jangka sorong. Jadi ada dua jenis. Yang pertama adalah di pangkal ini dan juga di ujung jangka sorong. Umumnya itu yang dipakai adalah nominal 20, 50, ataupun kelipatan dari 50. Untuk mendapatkan nilai kesalahan penunjukan itu dapat diperoleh dari nilai penunjukan jangka sorong dikurangi dengan panjang nominal dari caliper checker. Dan sekali lagi, panjang nominal caliper checker ini perlu dipastikan adalah panjang nominal yang terkalibrasi. Untuk pengukuran kesalahan shift, pengukuran dalam dengan menggunakan balok ukur itu dapat dilakukan seperti gambar tampak di layar Bapak dan Ibu sekalian, di mana kita memerlukan penjepit balok ukur, kemudian Joe, sama balok ukur yang akan kita gunakan sebagai standar. Susun balok ukur bernilai nominal sama dengan nilai ukur jangka sorong di antara dua Joe tipe rata menggunakan penjepit balok. Kemudian susunan dari ini akan dapat kita tambah lagi sehingga balok ukur ini dilakukan pada beberapa nominal. Dan sekali lagi tidak ada ketentuan harus nominal berapa tertentu, yaitu disesuaikan dengan orang yang akan mengalibrasi itu akan boleh memilih berapa nominal yang digunakan. Nilai kesalahan penunjukan diperoleh dari nilai penunjukan dikurangi panjang balok ukur. Nah, untuk pengukuran kesalahan shift, pengukuran dalam dengan menggunakan caliper checker, ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Yakni kita menggunakan fungsi pengukuran jangka sorong pada rahang untuk pengukuran dalam dengan memposisikan di centraling dari jangka sorong. Nominalnya memang tidak ditentukan secara khusus, bisa memilih tadi kelipatan 20, 50, dan seterusnya. Nilai kesalahan penunjukan diperoleh dari nilai penunjukan dikurangi panjang nominal balok ukur caliper checker. Untuk pengukuran kesalahan shift, ya ini kesalahan shift, jadi jangka sorong tuh ada yang memiliki jenis rahang untuk pengukuran cross knife section namanya itu. Nah, itu untuk mengalibrasinya kita dapat menggunakan setting ring gauge yang berdiameter kecil, misalnya 5 mm sebagai standar ukur. Ya. Untuk mendapatkan nilai kesalahan penunjukan dapat diperoleh dari nilai penunjukan dikurangi diameter nominal setting ring gauge, tentunya dengan setting ring gauge yang terkalibrasi. Sedangkan untuk pengukuran kesalahan shift, pengukuran kedalaman, itu kita memerlukan meja rata dan balok ukur sebagai standar ukur. Meja rata sebagai media bantu aja untuk memastikan bahwa bidang yang kita gunakan rata. Dalam hal ini, balok ukur yang digunakan tidak ditetapkan secara khusus dalam standar. Dan kita dapat memilih nilai yang besarnya kurang dari 50 mm. Misalnya balok ukur ukuran 20, 30, ataupun 40. Untuk mendapatkan nilai kesalahan penunjukan dikurangi panjang balok ukur yang digunakan. Sama halnya dengan pengukuran bertingkat, ya, yakni tadi kita hanya memerlukan meja rata, balok ukur, dan jangka sorong itu sendiri, dan balok ukur yang kita perlukan pun maksimal 50 mm. Nah, untuk evaluasi ketidakpastian, pertama perlu kita informasikan bahwa nanti endingnya adalah kita akan menghasilkan sertifikat kalibrasi yang menunjukkan hubungan antara penunjukan alat dengan kesalahan atau error, kesalahan penunjukan. Dan kita perlu menentukan terlebih dahulu apa misurannya. Misurannya itu adalah kesalahan penunjukan alat. Sedangkan inputnya adalah penunjukan alat atau R dan panjang acuan. Ya, itu inputnya. Nah, sehingga kita dapat modelkan kurang lebih seperti ini. Error sama dengan penunjukan jangka sorong dikurangi dengan L atau panjang acuan. Nah,
Dengan memasukkan pengaruh dari suhu dan juga koefisien Y, nilai L itu akan menjadi nilai LS seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Nah, nanti akan ada sesi tersendiri yang akan membahas hal ini. Sehingga model dasarnya akan berubah menjadi seperti ini. Error sama dengan R dikurangi LS ditambah LS plus beberapa suku-suku. Misalnya alpha average, do theta ditambah dengan theta average ditambah do alpha. Tadi do theta adalah, dan perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa suhu 20 derajat Celcius adalah suhu standar internasional untuk melakukan pengukuran. Artinya kita mengkondisikan pengukuran pada temperatur 20 derajat Celcius. Seandainya temperatur tidak dilakukan tepat pada 20 derajat Celcius, misalnya katakanlah 20 plus 1 derajat, 20 plus 2 derajat. Nah, ini nanti tergantung suku-suku ini. Karena pada dasar suku-suku ini adalah kompensator atau koreksi yang nantinya akan ringkasnya itu nantinya akan menghasilkan nilai ketidakpastian yang apakah itu sesuai dengan harapan yang kita inginkan atau enggak. Seandainya katakanlah kita mengalibrasi pada temperatur 20,3, ternyata setelah kita kalkulasi ketidakpastiannya, ternyata dia besar sekali. Artinya kita tidak dapat mengalibrasi jangka sorong pada temperatur 20 plus minus 3. Misalnya seperti itu ya. Jadi tergantung nanti do theta yang Bapak dan Ibu masukkan. Nah, pada pedoman kalibrasi yang kita susun, kita menggunakan kondisi yang pertama, di mana theta average sama dengan 0. Artinya selisih antara rata-rata suhu jangka sorong dan balok ukur terhadap 27 derajat Celcius itu 0. Sehingga didapatkan model matematis seperti ini. Sehingga secara umum model matematis yang kita dapatkan itu adalah UC kuadrat sama dengan U kuadrat R dan sebagainya. Dengan LD adalah drift nilai koreksi, kemudian LW adalah koreksi akibat ringing, kalau menggunakan balok ukur yang di-ringing, dan LG adalah koreksi akibat ketidaksempurnaan muka ukur jangka sorong. Kita coba urai satu persatu Bapak dan Ibu ya. Yang pertama dari UR. UR atau ketidakpastian dari pembacaan alat itu ada dua kontribusi. Yang pertama dari removability dan rounding atau pembulatan akibat keterbatasan resolusi. Nah, nilai R itu didapat dari rata-rata penunjukan jangka sorong dari pengukuran berulang. Untuk tadi saya katakan ada dua kontribusi. Yang pertama adalah removability, yaitu dari standar deviasi dibagi dengan akar N, dan yang kedua dari rounding, dari setengah dari resolusi dibagi dengan akar 3. Akar 3 di sini adalah bentuk distribusinya dia adalah persegi, sehingga dibagi akar 3. Komponen yang kedua yakni LS. Nilai LS adalah jumlah dari nilai nominal balok ukur Ln ditambah dengan koreksi atau do LS. LS sama dengan ketidakpastian nilai koreksi balok ukur didapatkan dari nilai ketidakpastian terentang di sertifikat kalibrasi dibagi dengan faktor cakupan K. Sehingga kita dapatkan nilai ULS. Untuk estimasi U theta dan kalikan U do alpha, kita bagi menjadi dua komponen. Yang pertama adalah U theta dan U do alpha. U theta itu mempunyai rentang theta dengan distribusi persegi. Jadi jika koefisien jangka sorong dan balok ukur masing-masing mempunyai rentang ketidakpastian do alpha dengan distribusi persegi, maka gabungan keduanya akan mempunyai rentang 2 kali lipat dan distribusinya adalah segitiga. Sehingga U do alpha menjadi 2 theta alpha dibagi dengan akar 6. Maksud ini untuk komponen yang U do alpha, U do theta, kita mengasumsikan berharapnya 0, artinya selisih dari selisih antara suhu jangka sorong dan balok ukur adalah 0. Sehingga
U2 alfa mempunyai rentang sebesar selisih suhu residual antara kedua benda delta theta dengan distribusi persegi. Nah, itu mungkin dicontoh saja. Sedangkan untuk kayak pengaruh dari mekanik ini, ULD sama dengan delta LD dibagi akar 3. Ini nilai delta LD dapat kita lihat di panduan ISO 3650, di mana terdapat nilai tersebut. Sedangkan untuk ULG atau force atau gaya penekanan, koreksi akibat ketidaksempurnaan geometrik itu dirumuskan dengan delta LG dibagi dengan akar 3. Delta LG kita asumsikan misalnya setengah mikron dibagi dengan distribusi persegi. Sedangkan untuk pengaruh gaya mekanik itu kita asumsikan misalnya 10 mikron dibagi dengan akar 3. Nah, ini adalah salah satu contoh dari budget keterpastian yang kita lakukan. Sebuah jangka sorong dengan panjang 150 mm dengan resolusi 0,05 mm dikalibrasi menggunakan palu ukur kelas 1. Di dalam sertifikat kalibrasi palu ukur tersebut dilaporkan bahwa ketidakpastian ukuran bentang sebesar 0,14 mikron dengan faktor cakupan 2. Persyaratan suhu ruangan kalibrasi adalah 20 plus minus 1 derajat Celcius. Nilai masukan lain yang diperlukan yakni sebagai berikut. Rentang koefisien mulai jangka sorong ataupun palu ukur 2 alfa sama dengan 1 kali 10⁻⁶. Rentang selisih suhu residual antara kedua benda delta theta sama dengan 0,05 derajat Celcius. Dan rentang ketidakpastian efek dari efek geometris akibat ketidaksempurnaan muka ukur jangka sorong sekitar 0,5 mikron. Dan nilai koreksi palu ukur adalah 0,001 mm. Kurang lebih kalau kita bikin tabel kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah nominal yang kita gunakan adalah 190 mm. Kemudian tadi saya katakan ada komponen UR ada 2, UREP dan URND ya. Tadi didapatkan nilai ini. Sedangkan untuk ketidakpastian dari LS itu setelah menambahkan dengan koreksi dari palu ukur itu akan menjadi ini. Ini dimasukkan dari sertifikat kalibrasi. Dan ini juga ada rumusnya U theta kalikan U2 alfa. Ya tadi kita masukkan di rumus di sebelah sini Pak ya. Singkatnya, setelah kita melakukan tabulasi, kita perlu melihat degree of freedom-nya berapa. Dengan mempertimbangkan nilai degree of freedom dan juga banyaknya sampel pengukuran, maka di tabel distribusi T kita akan dapatkan nilai faktor cakupan. Sehingga ketidakpastian bentangan kita dapatkan sekitar 0,031. Ya, kurang lebih itu yang dapat saya